Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat bolu tape santan keju yang enak banget dan super lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, di sini saya mau buat olesan loyangnya dulu. Ada 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng. Spatula yang saya gunakan bagus banget, nanti saya cantumkan di deskripsi. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Siapkan loyang. Olesi loyang dengan karlo yang sudah kita buat tadi. Diolesinya tipis-tipis aja. Ini saya gunakan loyang ukuran 16 cm. Pertama, lelehkan terlebih dahulu 250 gram margarin. Kita lelehkan margarinnya menggunakan teflon dengan api paling kecil. Nah, setelah mulai mencair seperti ini, matikan apinya. Kita gunakan panas dari teflonnya aja. Setelah meleleh semua, lalu angkat dan ini kita tuang ke dalam mangkuk. Margarinnya ini kita sisihkan dulu. Siapkan bahan keringnya. Ini saya gunakan 230 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya ayak setengah dulu ya teman-teman, karena ayakannya nggak muat. Nanti ayak kembali tepung sampai habis ya teman-teman. Masukkan 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Nah, setelah diayak, ini kita sisihkan dulu. Siapkan chopper, masukkan 250 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya ya teman-teman. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian ini dihaluskan sampai tercampur rata dengan santannya ya. Nah, setelah halus seperti ini kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan 5 butir telur. Masukkan 180 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, kalau mau pakai TBM atau ovalet juga boleh sesuai selera. Kemudian mixer adonan hingga putih mengembang kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan speed maksimal. Nah, setelah sekitar 10 menit di mixer, ini adonannya udah putih mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya ini, jejak mixernya yang ditinggalkan udah nggak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan bahan keringnya yang sudah kita ayak tadi secara bertahap. Ini kita sambil di mixer ya teman-teman. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja. Masukkan lagi tepungnya dan begitu pun seterusnya hingga tepungnya habis ya teman-teman.
Nah, ini tepung yang terakhir. Ini kita lanjut mixer sebentar aja asal tercampur rata. Nah, setelah tepungnya tercampur rata semua, lalu masukkan tape singkong yang sudah kita campur dengan santan tadi. Ini kita masukkan semua tape singkongnya ya teman-teman. Lanjut ini di mixer dengan kecepatan paling rendah saja hingga tapenya tercampur rata. Nah, setelah sudah sedikit tercampur rata, kemudian masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi sambil di mixer agar tercampur rata ya teman-teman. Lanjut aduk menggunakan spatula saja agar memastikan tidak ada adonan cair yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Ini siap untuk dituang. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya bagi menjadi 2 loyang sama rata ya teman-teman. Kemudian ini saya ratakan menggunakan sumpit seperti ini. Hentakan juga beberapa kali agar udara dalam adonan bisa keluar. Nah, sebelum dipanggang, taburi terlebih dahulu atasnya menggunakan keju parut. Untuk banyaknya ini kita sesuai selera saja ya teman-teman. Kalau lebih banyak lagi ini lebih enak ya teman-teman. Nah, ini adonannya siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan oven Mito MO88 Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sekitar 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dilengkapi dengan diamond capacity yang menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasilnya. Panas ovennya tetap stabil dan ada roti serisnya juga, bisa buat panggang ayam guling, dan ada blowernya juga. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 50 menit. Oven Fantasi MO88 ini memiliki 4 pengaturan tombol. Satu bagian atas ada roti seri, bisa buat panggang ayam guling, dan lainnya fitur blower, fitur fermentasi, dan bisa buat fermentasi adonan, donat, roti, dan kue lainnya ya. Saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk bagian pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah. Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget ya. Kualitasnya bagus banget, modelnya cantik dan elegan. Untuk pembelian bisa kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau bisa kunjungi deskripsi di bawah judul video ya.
Setelah 50 menit dipanggang, buka tutup oven. Kemudian ini kita tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikan gak ada bahan yang belum matang ya. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukannya, ini tandanya sudah matang. Kemudian ini kita angkat dan ini kita biarkan hingga hangat ya teman-teman. Nah, setelah panasnya sudah berkurang seperti ini kita boleh keluarkan bolu dari loyang. Bawah bolunya kelihatan ya, ini mulus banget, cantik. Nah, ini dia bolu tape singkong keju yang udah kita buat tadi. Cantik banget ya. Ini kita menghasilkan 2 loyang bolu tape singkong keju yang ukuran 16 cm. Nah, jika teman-teman mau dijual bolunya, ini bisa dikemas menggunakan kardus box kue seperti ini. Lalu ini saya masukkan bolu ke dalam box kue seperti ini. Ini kita tata ya teman-teman agar cantik. Kebetulan box kuenya saya adanya yang ukuran 20 cm. Seharusnya yang ukuran 18 cm saja ya kalau untuk loyang yang ukuran 16 cm. Nah, ini dia bolu tape singkong kejunya sudah jadi. Cantik banget dan mulus ya teman-teman. Ini juga cocok untuk dijadikan ide jualan teman-teman semua. Buatnya mudah dan bahannya ekonomis, tapi rasanya favorit banget ya teman-teman. Ini cantik banget. Apalagi ini full topping keju ya teman-teman. Nah, kita bisa ditutup seperti ini. Tinggal diberi label dan pisau jika untuk dijual ya. Ini sudah cantik banget. Tuh, kelihatan ini cantik banget ya. Cocok untuk dijadikan ide jualan atau hampers saat menjelang lebaran nanti ya. Nah, sekarang ini saya mau cobain bolunya. Ini saya keluarkan dari salah satu dari box tadi ya. Potong bolu. Kelihatan saat dipotong ini bolunya sudah lembut banget ya teman-teman. Tuh. Ini saya ambil satu bolunya. Kelihatan ini lembut banget. Dari belahannya berasa ini bolunya lembut banget ya. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Bolunya super lembut ya. Tapenya itu berasa, kejunya juga yang bikin gurih, mantep banget.